hum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemudahan yang Allah limpahkan kepada kita, kemudahan untuk menunaikan aktivitas kita, kemudahan untuk berubudiyah kepada Allah, yang ini maksud terbesar kita ada di dunia ini. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk patuh, kecuali untuk taat kepadaku, kata Allah. Semoga ubudiyah yang kita tunaikan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu tersampaikan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 40 menit ke depan atau 45 kita sisihkan waktu kita tinggalkan hiruk pikuk kita di luar, kita masuk masjid menghadiri majlis ilmu. Semoga kita keluar nanti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita membaca kitab karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yaitu Wasiyatus Sughra. Isi bukunya merupakan jawaban atas permintaan dari sahabat beliau yang bernama Abul Qasim Al-Maghribi. Beliau meminta 4 hal. Hal yang pertama itu adalah wasiat yang terindah, itu adalah bertakwa dimanapun engkau berada, itu sudah selesai. Kemudian permintaan beliau adalah amalan yang terindah setelah amalan wajib. Amalan itu para hadirin ada 2 tentunya. Amalan yang wajib 1, kemudian amalan yang sunnah. Kaedahnya pernah kita sampaikan, ini murajaah sekilas saja. Kaedahnya para hadirin, apabila pertentangan yang wajib dan yang sunnah tidak bisa untuk dipraktekkan sekaligus. Kita harus punya sikap cuman milih wajib atau sunnah, maka dahulukanlah yang wajib, karena yang wajib tersebut pahalanya lebih besar, 1. Kemudian yang wajib tersebut meninggalkannya ada dosa, sehingga para ulama membuat kaedah, orang yang tidak bisa mengamalkan yang sunnah disebabkan mendahulukan yang wajib, fahuwa ma'dzur, dia diberikan uzur. Adapun orang yang lalai dari wajib disebabkan mengajar yang sunnah, fahuwa maghrur, maka dia tertipu. Mendahulukan yang sunnah, ternyata yang wajiblah lalai. Para salaf mengatakan fahuwa maghrur, dia tertipu. Ini kaedah ini penting bagi kita ibu-ibu. Ada kewajiban, kita pun juga sebagai laki-laki pun punya juga kewajiban. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pembahasan minggu lalu kita sampaikan amalan yang indah setelah yang wajib. Secara kaedah umum itu adalah mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tidak pernah meninggalkan sama sekali. Maka ini terafdal. Di antaranya adalah contohnya salat malam 2 rakaat sebelum subuh. 2 contoh tersebut tidak pernah beliau tinggalkan para hadirin, baik dalam kondisi safar maupun dalam kondisi mukim. Kemudian yang kedua pernah kita sampaikan juga adalah terus beramal meskipun sedikit, istiqamah di atas amal. Kemudian yang selanjutnya adalah mengamalkan suatu amalan yang sunnah yang kita sanggupi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang amalan yang selanjutnya itu adalah tentang konsep zikir. Kita masuk kepada perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Setelah pertemuan yang lalu kita sampaikan zikir itu ada 2. Zikir muqayyad dan zikir mutlak.
Zikir muqayyad itu terikat dengan dua hal, terikat dengan waktu, dan yang kedua terikat dengan aktivitas khusus. Ini yang akan kita baca. Beliau mengatakan rahimahullah, kal adhkaril muaqqatati fi awalin nahari wa akhirih. Ini sudah kita sampaikan, yaitu contoh zikir yang berkaitan dengan waktu itu adalah zikir pagi dan petang. Sudah selesai pembahasannya. Kemudian lanjutannya para hadirin, itu adalah zikir-zikir yang berkaitan dengan aktivitas kita, pekerjaan kita. Kita berusaha untuk menghiasi aktivitas kita ini dengan zikir, berusaha kita. Terkadang kita sering lupa. Ketahuilah para hadirin, segala aktivitas kita yang akan kita sebutkan contohnya melalui perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, itu ternyata ada zikirnya. Beliau mengatakan, wa inda akhdhil madja' wa indal istiqadhi minal manam. Contohnya adalah agar kita termasuk orang-orang yang mendapat kategori orang-orang yang banyak berzikir. Bagaimana caranya? Kita berzikir ketika melakukan aktivitas-aktivitas khusus. Di antaranya beliau katakan inda akhdil madja', yaitu ketika mau tidur. Sah tidur meskipun tanpa zikir. Langsung lalu masalah. Akan tetapi para hadirin, luput kita dari ibadah. Katakanlah sebelum tidur, bismika namutu wa nahya. Syekh Sulaiman hafizahullah mengatakan, itu ada beberapa zikir yang dibaca, ka qiraati ayatil kursi, membaca ayat kursi sebelum tidur. Usahakan para hadirin. Nabi SAW mengatakan, man qara'aha fi lailatin, barang siapa yang membacanya ketika malam hari, lam yaqrabhu syaitanu hatta yusbih, syaitan tidak akan mendatangi dia sampai pagi hari. Baca ayat kursi, kemudian baca zikir yang kita sampaikan tadi, bismika namutu wa nahya. Kan banyak redaksi zikir sebelum tidur tuh para hadirin. Syekh Sulaiman mengatakan, la yushtarat an yu'ta biha kullaha. Tidak disyaratkan untuk mengamalkan semua zikir. Al-Ikhlas dibaca juga kan? Al-Mu'awwidhatain, Al-Kafirun, ayat kursi, zikir yang kita baca tadi. Kalau para hadirin bisa mengamalkan semuanya, itu bagus. Tapi itu tidak menjadi syarat. Harus semuanya dibaca. Beliau mengatakan, ihfad wahidan wa hafidh alaih. Kalau sekiranya engkau tidak bisa untuk semuanya, cukup satu zikir saja. Akan tetapi hafidh alaih, rutinkan. Cukup bismika namutu wa nahya, tidur. Atau zikir yang lain, ayat kursi kita baca, atau muawwidhatain kita baca. Kaedahnya tidak disyaratkan harus dengan semua zikir. Wala tatrukul qalil. Nah, ini kaedah buat beramal para hadirin. Beliau mengatakan, la tatrukul qalil, janganlah engkau meninggalkan yang sedikit. Min ajli annaka la tastati'al katsir, disebabkan engkau tidak bisa mengamalkan yang banyak. Tetap kerjakan meskipun sedikit, jangan tinggalkan yang sedikit dengan alasan apa? Tidak sanggup yang banyak. Tidak sanggup para hadirin, ini kaedah apapun. Tidak sanggup salat malam 11 rakaat, jangan tinggalkan 1 rakaat. Itu kaedahnya. Jangan dengan alasan tidak sanggup untuk 11, yang sedikit pun kita tinggalkan. Ini kaedah.
Apabila tidak bisa banyak, jangan tinggalkan yang sedikit. Tidak bisa untuk baca Al-Quran 1 halaman, jangan tinggalkan 2 ayat. Berlaku kaidah. La tatrukul qalil, jangan tinggalkan yang sedikit dengan alasan tidak bisa mengamalkan dalam jumlah yang banyak. Ini salah. Kemudian, contohnya, zikir untuk tidur ada sebelum, ada ketika apa? Bangun. Ketika kita bangun, ada zikirnya. Apa zikirnya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, Allah telah hidupkan kami setelah mewafatkan. Sadar kita. Wa ilaihin nusyur, dan kita pun semuanya akan dibangkitkan. Semua yang hidup di atas dunia ini, para hadirin, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir, itu semua akan dibangkitkan. Yang lahir, yang pernah hidup di atas dunia, itu semua dibangkitkan. Tidak akan luput, para hadirin. Ratusan miliar mungkin, bisa jadi tidak akan luput dari hari berbangkit. Pertanyaannya adalah, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ternyata kehidupan dunia bukan kehidupan yang lepas begitu saja, para hadirin. Kehidupan yang dibalik itu ada pertanggungjawaban, yang ada hisab. Yang di belakang hisab itu finishnya adalah kalau ndak surga, kalau ndak neraka. Cuma 2. Rentetan panjang itu semua. Kita hidup di atas dunia, kemudian masuk alam barzakh, kemudian panjang, dibangkitkan. Proses itu semua itu untuk menuju 2 hal. Kalau ndak surga, kalau ndak neraka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa adbaris salawat, zikir, contoh zikir yang beliau sebutkan adalah zikir setelah solat. Oleh karenanya, para hadirin, setelah solat usahakan untuk meninggalkan aktivitas dunia dulu. Entah itu HP, tinggalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Fokuskan hati kita. Katakan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tenang, para hadirin. Para ulama mengatakan istighfar yang kita baca tersebut fungsinya adalah untuk menutup kekurangan kita dalam mengerjakan ibadah yang wajib. Cobalah kita perhatikan ibadah solat kita ini banyak kekurangan. Kosong kita terkadang. Masuk ke dalam solat dengan pikiran yang kosong. Sadarnya bila sadar, imamlah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai mau sembahyang. Kosong. Oleh karenanya, untuk menutup kekurangan tersebut, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lanjutkan. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. 1. Kemudian tahlil. Ini minimal nih, para hadirin, minimal tahlil. Kemudian setelah tahlil itu adalah zikir 100. Zikir 100. Pernah kita sampaikan 33 kali, 3 ditutup dengan tahlil. Kemudian setelah itu adalah baca ayat kursi. Duduk dulu setelah solat, tenangkan diri. Tidak masalah dialog sama jiwa kita, mungkin tidak masalah, tidak. Terkadang diri kita ini menyuruh untuk cepat keluar. Tidak, ammu ka zikir dulu. Jiwa tenang dulu, ammu ka zikir. Ammu ka bertasbih. Setelah selesai itu semua, kadang jiwa kita pun menyuruh cepat. Sabarkan lagi, tidak. Ambo kan sembahyang sunat. Ambo kan solat ba'diyah. Baik, kita lanjutkan. Wal azkarul muqayyadah, dan zikir-zikir yang diikat. Ini contohnya ya. Mithlu ma yuqalu indal akli wasyurbi. Zikir yang kita baca ketika makan dan minum. Apa zikirnya ketika makan?
itu adalah ucapan kita Bismillah. Cukup di situ, cukup. Karena Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Amr bin Abi Salamah, petunjuk Nabi SAW ketika masalah makan saja para hadirin diajarkan dalam syariat. Untuk makan ada aturan dalam syariat, apalagi yang lain. Nabi mengatakan samillah wa kul biyaminik. Ucapkanlah bismillah dan makan dengan tangan kanan. Syekh Sulaiman mengatakan di sini itu adalah mencukupkan dengan bismillah itu lebih afdal. Tanpa menambah dengan apa? Ar-Rahmanir Rahim. Akan tetapi Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan boleh dia mengatakan mencukupkan dengan bismillah sebelum minum bismillah. Atau boleh ditambah Bismillahirrahmanirrahim. Apa hikmahnya? Hikmah di belakang tasmiyah, hikmah di balik ucapan kita bismillah itu setidaknya ada dua. Yang pertama adalah min babil isti'anah, minta tolong. Butuh pertolongan Allah untuk makan? Butuh pertolongan Allah untuk mengunyah? Butuh. Butuh pertolongan Allah untuk menelan? Butuh. Butuh pertolongan Allah untuk mengangkat tangan para hadirin? Untuk menyuap? Butuh. Kenapa kita bisa menyuap seperti ini? Jawabannya adalah karena pertolongan dari Allah. Oleh karenanya dahuluilah segala aktivitas itu dengan baca bismillah. Karena pada bismillah tersebut ada kandungan isti'anah, yaitu minta pertolongan satu. Kemudian terdapat kandungan di situ adalah tabarruk, minta keberkahan. Kita berharap dengan aktivitas yang akan kita lakukan ini kita diberkahi oleh Allah. Ketika kita keluar rumah, minta tolong kepada Allah bismillah. Minta berharap agar pekerjaan kita di luar atau apa yang kita makan atau apa yang kita minum itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Indal akli wasyurbi. Adapun untuk minum, Syekh mengatakan asyurb kal akli. Minum, zikir untuk minum sama dengan untuk makan, sama, tidak ada bedanya. Sama-sama dibaca bismillah. Nah, untuk makan, untuk minum para hadirin, ada zikir sebelum, ada zikir setelah. Sebagaimana tidur, ada zikir untuk sebelum, ada zikir setelah. Sebelum itu dimulai dengan bismillah. Sedangkan untuk makan, untuk minum, setelahnya dibaca memuji Allah. Kita katakan alhamdulillahilladzi razaqani hadzal ta'am. Kalau para hadirin bisa hafal yang panjang itu bagus. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim itu mengatakan boleh mencukupkan dengan alhamdulillah. Kan panjang doanya, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi quwwatin wala haulatin minni. Nah, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan mencukupkan dengan ucapan alhamdulillah itu tidak masalah. Sah kita katakan alhamdulillah setelah makan, tidak menunggu sendawa. Orang kan mau bunyi dulu, mau bunyi sendawanya baru dibaca alhamdulillah. Kalau tidak mau bunyi sendawa berarti tidak dibaca bismillah. Alhamdulillah, ini salah. Ini tidak ada keterangan dalilnya. Keterangan dalilnya adalah setelah makan atau setelah minum, terlepas ada sendawa atau tidak. Kemudian beliau menyebutkan contoh yang selanjutnya, wal libas. Zikir ketika menggunakan pakaian. Memakai, kalau tentang pakaian berarti memakai satu. Kemudian ngapain lagi? Melepas, dua juga. Ketika kita menggunakan pakaian, alhamdulillahilladzi kasani haza, maha suci Allah yang telah memberikan pakaian kepadaku.
Kalau untuk makan apa tadi setelah makan? Alhamdulillahilladzi at'amani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami makan. Itu setelah. Kalau untuk pakaian para hadirin, memuji Allah itu sebelum memakai. Karena kita menggunakan nikmat. Kita sadari alhamdulillahilladzi kasani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian terhadap diriku. Setiap pakaian Ustaz, setiap pakaian, baik pakaian baru maupun pakaian yang usang, yang lama. Adapun melepasnya itu adalah dibaca bismillah. Fa idza ta'arra min thiyabihi yaqulu bismillah. Beda ya. Kalau untuk makan startnya apa? Bismillah. Kalau sudah selesai, alhamdulillah. Kalau untuk pakaian, alhamdulillahnya kapan? Ketika mau. Karena kita akan menggunakan nikmat. Bismillahnya ketika kita akan melepas. Apa hikmahnya? Fi hadza sitran min a'yunil jinni wasyayatin. Hikmah dari baca bismillah itu adalah sebagai hijab dari penglihatan jin. Wah, kan kalau buka pakaian berarti nampak aurat. Kalau sama manusia para hadirin bisa kita, oh ada fulan titik, nampak bisa kan? Kecuali dia ngintip lain lagi ceritanya. Ada fulan, kita nutup. Sedangkan untuk jin, bisakah kita melihat? Tidak bisa. Apa hijabnya? Hijabnya adalah bismillah. Oleh karenanya, penghijab min a'yunil jin, penghijab antara pandangan jin. Bisa jin memandang manusia, Ustaz? Jawabannya bisa. Kita sedang dilihat saat ini, para hadirin, si fulan, dilihat. Nah, ketika kita melepas pakaian kita, itu kan nampak aurat. Nah, penghijabnya itu adalah kita katakan ucapan bismillah. Kita para hadirin di sini mempelajari praktek, teori. Prakteknya di mana? Prakteknya ketika kita telah keluar. Kalau untuk mempelajari praktek, teori, insya Allah 40 menit selesai. 30 menit selesai. Adapun untuk mengamalkan itu sampai mati. 1 SKS bisa selesai, itu kan teori ya. Kalau untuk praktek, kapan berakhir prakteknya Ustaz? Jawabannya, kalau lah mati selesai. Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kalian kematian. Kalau lah datang mati selesai para hadirin. Adapun dari sisi teori, kita di masjid itu menyampaikan teori, sehingga para ulama mengatakan, Imam Malik rahimahullah itu menulis wasiat kepada khalifah, idza alimta ilman, apabila telah sampai kepada engkau suatu ilmu, fal yura atharuhu, tampakkanlah asar, efek dari ilmu itu dalam keseharian engkau. Ini surat ini beliau sampaikan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid kalau anda tidak salah. Ketika engkau mendengarkan ilmu, idza alimta ilman falyura ala nafsika atharuhu, tampakkan efek dari ilmu itu pada dirimu. Tampakkan awak orang yang telah mempelajari ilmu. Seperti itu para. Tampakkan dalam jiwa kita, tampakkan dalam aktivitas kita, kita ini adalah seseorang yang pernah mendengarkan ilmu. Oleh karenanya dalam bab sebelum makan tadi dipraktekkan bismillah atau alhamdulillah untuk menampakkan dalam jiwa kita, kita telah mendengar pembahasan ilmu. Baik, kita lanjutkan. Wal jima, zikir ketika mau jima ya.
Itu jangan langsung. Baca doa sebelumnya. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, ya. Minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Kemudian contoh berikutnya, wadukhulul manzil, dan zikir ketika masuk rumah. Apa yang dibaca? Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar, beliau mengatakan yustahab, dianjurkan, an yaqula idza dakhala baitahu, ketika dia masuk rumahnya dia mengatakan bismillah. Ucapannya bismillah. Wa ayyusallim, dan dia mengucapkan salam, assalamu alaikum. Sawa'un kana fil baiti adamiyun amla, meskipun terlepas apakah di rumah itu ada penghuninya atau tidak. Ada penghuni dari kalangan Bani Adam. Ustaz, rumah hamba kosong, Ustaz, isteri nak ada, anak di luar, apakah tetap untuk mengatakan salam sebelum masuk? Jawabannya iya, karena ada jin di dalam. Ada jin dalam. Oleh karenanya ucapan salam itu ketika masuk rumah tidak diikat dengan keberadaan manusia. Tapi patokannya apa patokannya? Patokannya adalah ketika masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Terlepas dari tidak ada atau tidaknya manusia. Al-Mula Al-Qari rahimahullah mengatakan, itu ketika Nabi SAW menyampaikan, ketika kita itu para hadirin zikir berkaitan di rumah lah, di rumah. Ketika masuk baca zikir satu, dalam hadis yang sahih satu. Kemudian ketika makan baca zikir. Masuk rumah baca zikir. Ketika makan atau minum baca zikir. Syaitan mengatakan kepada a'wanihi, kepada kawan-kawannya, la mabita lakum fi hadza, ndak ada peluang bagi kalian untuk lalu di rumahku. Jangan sampai kita tidur satu kamar, satu rumah, satu atap bersama siapa? Syaitan. Nabi mengatakan bagaimana caranya? Ketika masuk ucapkan salam. Ketika makan baca bismillah. Itu kan makanan yang kita tidak baca bismillah, kan syaitan ikut serta. Ketika kita masuk rumah, ketika kita makan baca bismillah zikir, syaitan mengatakan la mabita lakum fi hadza. Engkau sudah tidak punya ruang lagi untuk tidur di rumah ini. Kira-kira para hadirin, maukah kita muahdawa seatap dengan syaitan? Tentu jawabannya enggak. Orang yang satu atap dengan syaitan, meskipun ada di situ satpam yang menjaga, syaitan akan masuk. Satpam itu fungsinya mengusir maling, bukan mengusir syaitan. Ada satpam banyak, iya, selama tidak ada zikir kita wujudkan di rumah kita para hadirin, kosong dari zikir, ketahuilah syaitan ada di rumah tersebut. Bagaimana membentenginya? Hiasi terus rumah kita dengan zikir yang kita baca. Karena tadi Nabi SAW mengatakan rumah yang dibacakan zikir la mabita lakum, tidak ada jatah kalian wahai kawan-kawanku untuk menginap di rumah ini. Kemudian wadukhulul masjid, zikir ketika masuk masjid. Kalau untuk rumah ada zikir masuk, ada zikir keluar. Zikir keluar apa? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Cukup baca bismillah. Kemudian beliau melanjutkan zikir ketika masuk masjid dan keluar masjid. Untuk masuk kita katakan apa?
Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Tadi maghrib para hadirin kan kita masuk masjid. Atau orang yang untuk isya masuk masjid atau untuk subuh baca Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Atau bisa dicari para hadirin. Untuk keluar apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Beda ya. Kalau untuk masuk itu kita minta rahmat. Kalau untuk keluar kita minta karunia. Apa hikmahnya? Syekh Hafizahullah mengatakan, kalau sekiranya untuk masuk kan kita minta rahmat. Kenapa demikian? Yadkhul babal ibadah makanal ibadah. Karena kita memasuki tempat ibadah. Tempat ibadah itu cocok dimintakan rahmat. Bisa dipahami ya? Kalau untuk masuk rahmat, apa hikmahnya? Karena kita masuk tempat ibadah. Fana saba an yas'alar rahmah. Maka cocok untuk minta rahmat. Sedangkan untuk keluar, kenapa keluar? Hikmahnya kita minta min fadlik, dikarenakan fa idza kharaja fa innahu muqbilun 'ala rizqi. Kalau sudah keluar dari masjid, maka dia akan masuk ke dalam aktivitas dunia. Maka ketika masuk ke dalam aktivitas dunia, yang diminta kepada Allah adalah karunia. Oleh karenanya ketika kita akan meninggalkan masjid, kan kita masuk ke dalam aktivitas dunia kita. Dah jual beli macam-macam. Maka pas untuk kita katakan apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau karunia. Karena kita akan berkaitan dengan aktivitas dunia. Kalau untuk masuk masjid, yang diminta adalah rahmat. Kenapa rahmat? Karena kita masuk tempat ibadah. Kemudian wadukhulul khala'i, dan masuk kamar mandi. Apa zikirnya? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is wal khuruju min dzalik, dan keluar dari kamar mandi. Kita katakan apa? Ghufranak. Nah, disinilah para hadirin hikmahnya sabda Nabi SAW yang bulan lalu kita sampaikan, sabaqal mufarridun. Orang-orang yang berkesendirian itu telah mendahului kalian. Qalu ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah yang bisa mendahului, cepat dia mendapatkan amal soleh yang tertinggi? Nabi mengatakan, az-zakirunallaha katsira waz-zakirat, yaitu orang-orang yang sering berzikir kepada Allah. Setiap ada momen aktivitas, dia mulai dengan zikir, dia tutup dengan zikir. Bisa dia mendahului kebanyakan orang. Meskipun sama-sama sholat, sama-sama puasa, tapi orang lain lalai, dia tidak lalai. Aktivitas dia selalu, dia mulai dengan zikir, dia tutup dengan zikir. Kemudian beliau melanjutkan, wa indal matari, dan zikir ketika hari hujan. Apa kita katakan? Allahumma shayyiban nafi'a. Itu zikirnya. Jangan mengeluh kita onde. Cindua lah tabui hari hujan. Zikir dulu kita. Ketika turun hujan, zikir dulu. Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah, semoga hujan yang Engkau turunkan ini hujan yang membawa manfaat. Kemudian warra'di, yaitu ketika kita mendengar petir, kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Jangan dikatakan karih suara petir lah, badan tang, enggak. Tapi kita katakan apa? Subhanallah, maha suci
Allah ketika petir itu berbunyi para hadirin. Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad mengatakan fa innahu wa'idun syadidun li ahlil ard. Sesungguhnya ini adalah peringatan yang keras bagi penduduk bumi. Adanya petir itu. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad, hikmahnya wa'idun syadidun li ahlil ard. Itu adalah peringatan yang sangat keras kepada penduduk di bumi. Wa ghairi dzalika, dan hal-hal yang lain. Syekhul Islam rahimahullah itu menyebutkan hanya sebagian. Kan masih banyak lagi kan ya. Zikir ketika naik kendaraan tak disebutkan di sini, ada zikirnya. Zikir ketika masuk pasar ada zikirnya. Tapi beliau hanya menyebutkan contoh. Pelajari lebih lanjut para hadirin, aktivitas kita tersebut itu ada zikir pendahulu, ada zikir penutup. Kemudian beliau melanjutkan, waqad sunnifat lahul kutubul musammah bi amalil yaumi wal lailah. Telah dikumpulkan untuk kumpulan zikir-zikir tersebut itu ada nama kitab Amalul Yaumi wal Lailah, amalan sepanjang siang dan malam, zikir-zikir selama 24 jam. Baik, udah selesai dari zikir muqayyad ya. Muqayyad ada berapa? 2. Muqayyad dengan apa? Waktu. Kemudian muqayyad dengan aktivitas khusus kita. Aktivitas khusus kita ada zikirnya. Kemudian masuk kita ke zikir mutlak. Apa zikir mutlak? Zikir yang tidak diikat dengan waktu dan tempat. Beliau melanjutkan, summa mulazamatu dzikri mutlaqan. Kemudian selalu senantiasa berzikir secara mutlak. Wa afdaluhu, dan zikir mutlak yang paling afdal itu adalah ucapan kita la ilaha illallah. Apa zikir yang paling afdal secara mutlak? Itu adalah ucapan kita la ilaha illallah. Ini adalah kalimat tauhid. Yang terkandung di situ para hadirin an-nafyu wal isbat. La ilaha illallah itu komposisinya ada penafian dan ada penetapan. Ada yang diingkari, ada yang ditetapkan. Yang diingkari, siapa yang diingkari? Selain Allah. Itu tidak layak para hadirin untuk kita cari dalam bab ibadah. Tidak layak. Kenapa kita hadir? Ada fulan, tidak layak. Itu ucapan dari la ilaha. Kenapa kita hijrah? Ada sesuatu. Tidak layak. Itu dinafikan semua. Mengacu kepada apa? La ilaha illallah. Penetapannya apa? Untuk Allah. Kenapa kita hadir di sini? Untuk Allah. Kenapa kita menutup aurat kita? Sesuai dengan tuntutan syariat. Jawabannya lillah. Kenapa kita hijrah? Jawabannya lillah. Semua ibadah tersebut harus kita tanamkan konsep orang lain selain Allah itu tidak layak. Tidak layak selain Allah. Yang layak untuk menerima ibadah kita siapa? Kita serahkan adalah Allah. Inilah yang diikrarkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hidup, mati, salat, nusuk yaitu ibadah kurban, ibadah haji, itu semua kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apabila melenceng niat para hadirin, terlepas dari lama kita duduk, terlepas dari banyak yang kita kerahkan uang kita, tenaga kita, apabila melenceng, Nabi mengatakan
man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal namun diikutkan pihak lain, berarti bukan Allah semata. Ada unsurnya di situ. Bagaimana Allah memandang amal tersebut? Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Allah balas? Tidak Allah balas. Meskipun kita lama duduk, meskipun banyak pengorbanan, tetapi kita mengikutkan selain Allah dalam bab ibadah. Allah tidak memandang. Allah tinggalkan. Allah enggak nilai para hadirin. Baik, kita lanjutkan. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian lanjutannya, qad ta'ridu ahwalun yakunu baqiyatu dzikri. Terkadang ada kondisi-kondisi zikir yang lainnya seperti subhanallah, tasbih, alhamdulillah, itu tahmid, Allahu akbar, itu takbir, wala haula wala quwata illa billah afdala minhu. Terkadang ucapan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah itu terkadang lebih bagus, lebih afdal dari ucapan la ilaha illallah. Terkadang. Tapi hukum asalnya apa yang paling afdal? Hukum asalnya ucapan la ilaha illallah. Diikat dengan tempat? Tidak diikat dengan tempat. Diikat dengan waktu? Tidak diikat dengan waktu. Tapi dia bagian dari zikir yang mutlak dimanapun dan kapanpun. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai dari penyebutan zikir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ingin menjelaskan yang zikir itu bukan hanya sebatas yang ada pada lisan. Zikir itu bukan hanya ada pada lisan. Satu paragraf lagi kita baca karena menanggung. Summa ya'lam, kemudian ketahuilah, anna kullama takallama bihil lisan, apa yang diucapkan oleh lisan, wa tasawwurahul qalb, dan keyakinan dalam hati, mimma yuqarribu ilallah, yang itu mendekatkan kepada Allah. Catatannya apa syaratnya? Ucapan itu mendekatkan kepada Allah, meskipun bukan mengatakan subhanallah, meskipun bukan mengatakan la ilaha illallah, akan tetapi ucapan tersebut apa? Bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, min ta'allumi ilmin, belajar ilmu. Satu. Wa ta'limihi, mengajarkan ilmu. Mengajarkan itu kepada lisan, para hadirin. Orang yang mengajarkan wudu itu wajib seperti ini, seperti itu, dia tidak sedang membicarakan subhanallah, la ilaha illallah, bukan. Tapi dia ajarkan, nak, kalau mau makan pakai tangan kanan. Itu kan mengajarkan, para hadirin. Wa amrin bima'ruf, ngajak kepada kebaikan. Wa nahyin an munkarin, melarang dari keburukan. Beliau mengatakan fahuwa min zikrillah, ketahuilah itu juga bagian dari zikir kepada Allah. Oleh karenanya zikir, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, zikir tersebut tidak hanya terbatas pada ucapan lisan. Segala suatu ucapan yang bernilai ibadah, mulai dari mengajarkan, kasih nasihat, mengingkari, memberikan amar ma'ruf nahi mungkar, Syekhul Islam mengatakan fahuwa min zikrillah, dia adalah bagian dari zikir Allah. Sehingganya Imam Atha rahimahullah, seorang tabi'in, mengatakan majlisun, suatu majlis. Semoga kita masuk ke sini, para hadirin. Majlisun, suatu majlis,
yata'allamu fihi al-'abdul halala wal haram. Suatu majlis yang mana seorang hamba itu mempelajari hukum Allah, halal dan haram yang dia pelajari di situ. Disebutkan ayat Al-Quran, disebutkan sunnah Nabi tentang hukum tersebut. Imam Atha mengatakan, min zikrillah, dia bagian dari zikir kepada Allah. Semoga duduk kita tadi setelah maghrib sampai sekarang, kita berharap semoga termasuk dari bagian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya masih tentang zikir. Di antara bentuk zikir itu adalah belajar ilmu. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Semoga bermanfaat para hadirin. Sebelumnya mari kita berusaha untuk menghiasi aktivitas kita. Berlatih. Terkadang kan kita sering lalai ya. Terkadang masuk toilet ya langsung aja masuk toilet. Keluar terkadang keluar aja. Sekarang kita mulai berlatih. Aktivitas kita itu alangkah indah dan bagusnya, diawali dengan zikir, ditutup dengan zikir. Semoga dengan itu kita bisa termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi SAW, dia itu adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.